Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, pada saat ini kami telah tersambung dengan Ustadz Dasat Latif yang juga menjadi salah satu warga di Majene, Sulawesi Barat dan turut merasakan gempa dan bencana yang terjadi di sana. Kita akan tanyakan seputar pengalaman pribadinya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ustadz Dasat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz mungkin bisa diinformasikan Pak Ustadz, situasi dan kondisi terkini di sana seperti apa? Ya, alhamdulillah saya berada di rumah kediaman, rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat. Di sini ada Gubernur Sulawesi Selatan, Panglima Sulawesi Barat, kemudian ada Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ada 2 gubernur di sini. Insya Allah jika sesuai jadwal akan hadir pula Ibu Menteri Sosial dan Pak Jenderal Munardo. Nah, untuk saya sampaikan saat ini yang paling menggembirakan 2 warga profesi sebagai satpam di kantor Gubernur Sulawesi Barat yang tertimbun tertimpa bencana reruntuhan kantor Gubernur. Alhamdulillah beberapa menit yang lalu berhasil diselamatkan, dikeluarkan. Alhamdulillah. Cuma berita dukanya sudah kurang lebih 26 orang yang dinyatakan wafat dalam insiden atau bencana gempa Sulawesi Barat ini di Mamuju dan Majene. Ya, kemungkinan akan bertambah sebab masih dilakukan pendataan ataupun evakuasi dari rumah sakit yang betul-betul runtuh karena bencana ini. Baik, Pak Ustadz, kantor Gubernur Sulawesi Barat diinformasikan menjadi salah satu bangunan yang rusak parah. Apakah pemerintah daerah di sana masih bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, Pak Ustadz? Ya, saya menjadi saksi bahwa seluruh aparat negara yang ada di Sulawesi Barat ini bekerja keras untuk menanggulangi musibah ini. Meskipun kita sama mengetahui bahwa kantor Gubernur Sulawesi Barat ruang utama menjadi runtuh, tapi masih ada gedung-gedung yang lain yang bisa selamat. Tapi gedung utama runtuh dan alhamdulillah lambat laun bisa teratasi, bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Baik, Pak Ustadz mungkin bisa cerita Pak Ustadz pengalamannya ketika merasakan gempa tadi pagi pada pukul 1.28 ya waktu Indonesia bagian Barat itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, saya sebenarnya bukan warga Mamuju. Saya tinggal di Makassar, diundang oleh Bapak Gubernur untuk khutbah Jumat siang ini dan lepas rencananya pukul 2 siang dilanjut dengan ceramah penyegaran rohani kepada seluruh ASN yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Barat, tentu dengan protap ketat. Nah, perjalanan saya mestinya naik pesawat, tapi karena saya ingin singgah membesuk orang tua saya di kampung, akhirnya saya naik darat dari Makassar ke Mamuju. Nah, dalam rilis mestinya runut acara saya, tadi malam saya harusnya nginap di Hotel de Maleo yang menjadi runtuh juga. Tapi karena izin Allah, ya, saya singgah di rumah orang tua. Kemudian pas mau berangkat dibilang lagi orang tua saya tinggallah dulu karena hujan. Saya bilang kalau gitu habis maghrib saya jalan, habis maghrib ibu saya bikin lagi pisang goreng. Katanya sebentar lagi. Akhirnya saya berangkat jam 10 malam. Nah 10 malam tiba di Mamuju sebelum kira-kira 20 menit sampai kota Mamuju jadi gempa. Jadi saya terhindar dari gempa dan pada saat gempa itu saya ada di jalan. Nah, ada di jalan, jadi saya parkir dan jalan yang saya lalui itu ada di ketinggian. Ketika gempa tiba-tiba otomatis tidak ada sinyal, kira-kira gempanya sekitar 1 menit lebih, tidak ada sinyal. Saya katakan sama yang bawa kendaraan, diam sejenak, kita lihat reaksi 30 menit kemudian kita bergerak. Ternyata sambil menunggu perkembangan berikutnya, warga naik motor, jalan kaki, mobil berdatangan naik ke arah saya karena saya ketinggian. Lama-kelamaan sampai di situ kita tertahan sampai pagi hari. Kira-kira lepas sholat subuh ada sinyal sedikit, masuk gambar WhatsApp, gambar
kantor gubernur yang sudah hancur, akhirnya saya putuskan untuk balik ke Makassar. Pas mau balik ke Makassar, saya dapat berita bahwa jalur Trans Mamuju Majene putus karena jembatan bolong putus. Jadi saya kembali ke kota Mamuju dan sekarang saya berada di kota Mamuju. Oke, baik. Apakah kepanikan masih terasa di sana, Pak Ustadz? Ya masih, sebab tadi ketika saya tiba di sini kira-kira pukul 10 masih ada lagi gempa, getarannya tidak terlalu terasa tapi ada gempa kecil lagi, dan berdasarkan informasi yang kita peroleh bahwa siap-siap harus tetap waspada sebab diperkirakan informasi dari BMG bahwa akan ada gempa susulan yang kemungkinan kekuatannya seperti yang ada sekarang, yang tadi. Baik, Pak Ustadz, dengan adanya bencana alam ini tentu saja membuat kepanikan ya. Mungkin dari Pak Ustadz sendiri apa yang mungkin bisa harus dicermati dan bagaimana kemudian masyarakat di sana menyikapi mengenai bencana alam ini, Pak? Ya, ternyata tugas utama pemerintah berkaitan dengan bencana adalah pendidikan ataupun kesadaran ilmu tentang sigap tanggap bencana. Ya, saya melihat masyarakat banyak yang panik sehingga tidak mengetahui protap ketika menghadapi bencana. Ini dulu yang harus disadarkan, disosialisasikan kepada masyarakat umum apa saja yang perlu dilakukan ketika ada bencana seperti ini. Dan setahu saya Sulawesi Barat ini bagian dari wilayah-wilayah yang termasuk sering ada gempa, maka prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sosialisasi tentang tanggap bencana. Kemudian pada andai saja ini didengar oleh pengambil kebijakan yang ada di pusat, kita berharap daerah-daerah jauh jangkauan dari pusat seperti Sulawesi Barat ini diprioritaskan sarana dan prasarana alat-alat bencana. Baik, Pak Ustadz, mohon maaf saya potong. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan segera kembali.